Dan bagi yang belum membaca, silahkan dibaca kembali. Kepada teman-teman, kami mohon untuk dapat menonaktifkan atau memute fitur suara selama acara berlangsung. Dan saya ingin memberitahukan bahwa pada akhir acara nanti ada sesi dokumentasi. Jadi teman-teman dimohon untuk mengaktifkan fitur video di akhir acara dan dimohon untuk menggunakan baju yang sopan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dedet Hermawan Setiabudi STMT, selaku Wakil Ketua 1, sekaligus pembicara pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suwanto MT, selaku Wakil Ketua 3 atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Rindu Arya Findra SPD MSC, selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan atau yang mewakili. Silakan perwakilan HM UKM dan teman-teman semua yang ada di room saat ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat hadir pada acara webinar Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto dengan tema Gerak Roda Organisasi Perkampus selama pandemi COVID-19 berlangsung. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah ikut serta menghadiri webinar pada hari ini. Saya Tamia Anggraini, selaku pembawa acara, akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan, kedua, sambutan-sambutan, ketiga, penyampaian materi, keempat, sesi tanya-jawab, kelima, penutup, dan yang terakhir, dokumentasi. Hadirin yang saya hormati, untuk acara pertama, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Untuk acara kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Fuadi Nur selaku Ketua Panitia. Kepada Saudara Fuadi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan sampai sekarang ini. Yang saya hormati kepada Bapak Dedet Setiawan STMT selaku Wakil Ketua 1 sekaligus pembicara pada acara webinar ini. Yang saya hormati Saudara Irfan Kurniawan selaku Ketua Senat Mahasiswa periode 2019-2020. Dan saya ucapkan terima kasih banyak pada peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara webinar atau seminar online. Walaupun banyak kendala kita rasakan pada COVID-19 yang terjadi pada saat ini, tapi dengan semangat penuh, alhamdulillah webinar seminar online dilaksanakan pagi hari ini. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga acara webinar ini berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala. Amin.
Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Irfan Kurniawan selaku Ketua Senat Mahasiswa periode 2019-2020. Kepada Saudara Irfan kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada MC pada pagi hari ini. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan webinar secara online ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Yang saya hormati Bapak Ketua STTA atau yang mewakili. Yang saya hormati kepada Bapak Dedet Hermawan Setiabudi STMT selaku pembicara webinar seminar online dengan tema Gerak Organisasi Kampus selama pandemi COVID-19 berlangsung. Dan juga yang saya hormati Dewan Penasihat Organisasi Senat Mahasiswa, serta yang saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang dapat meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti acara dari awal hingga selesai. Dan juga tak lupa saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan pada acara pagi hari ini. Sebelumnya, di sini saya dengan rekan-rekan Senat Mahasiswa mengadakan acara ini dengan tujuan agar dari teman-teman Republik Mahasiswa dapat mencari ilmu dengan maksimal kepada Bapak Dedet Hermawan agar dapat menjalankan roda organisasi selama pandemik ini berlangsung. Cukup sekian sambut dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Irfan Kurniawan. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan penyampaian materi oleh Bapak Dedet Hermawan Setiabudi STMT. Sebelumnya, acara saya serahkan kepada Saudara Arfandi Ahmad selaku moderator. Kepada Saudara Arfandi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arfandi Ahmad, selaku moderator pada kesempatan kali ini. Langsung saja, acara selanjutnya yaitu acara inti, pemaparan materi sekaligus diskusi, yang nantinya ada pada sesi tanya-jawab. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang efektivitas organisasi di masa pandemi COVID-19 dengan tema Roda Gerak Organisasi Kampus selama pandemi COVID-19 berlangsung. Sebelum penyajian materi, saya akan membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Dedet Hermawan Setiabudi STMT selaku Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto. Pendidikan terakhir beliau S2 Teknik Mesin UNS Surakarta. Beliau juga mengikuti beberapa kursus atau diklat. Ada metodologi penelitian, sistem penjaminan mutu, layanan akademik, sistem administrasi, dan masih banyak lagi. Beliau juga pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan aeronautik
pada tahun 1997 sampai 1998 di STTKD. Dan pada tahun 1998 sampai tahun 2000, beliau sebagai Ketua Jurusan Aeronautik di STTKD. Pada tahun 2000 sampai tahun 2001, beliau ditunjuk sebagai Ketua UPT PPM di STTKD. Pada tahun 2000 sampai 2010, beliau sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin di STTA. Pada tahun 2013, beliau sebagai Kabak Adminu di STTA. Pada tahun 2013 sampai tahun 2016, beliau menjabat sebagai Ketua Wakil 1 STTA. Maaf, pada tahun 2013 sampai tahun 2016, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua 2 STTA. Pada tahun 2016 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua 1 STTA. Beliau juga pernah mengikuti kepanitiaan dan juga pernah sebagai pembicara, seperti pembicara dan pendamping penyusun borang akreditasi. Beliau juga pernah menjadi juri di beberapa event seperti juri Honda Best Student tingkat DIY Jateng. Langsung saja, untuk kelancaran acara kita, saya akan membacakan beberapa ketentuan. Pertama, narasumber diberi waktu 45 menit, dan selama narasumber menyampaikan materi, tidak ada interupsi. Kedua, apabila waktu narasumber habis, akan diingatkan oleh moderator. Ketiga, kepada peserta, dipersilakan untuk bertanya lewat kolom komentar, sejak pemateri menyampaikan materinya. Selanjutnya, yaitu acara inti, pemaparan materi sekaligus diskusi. Tanya jawab kepada Bapak Dedet Hermawan Setiabudi, STMT, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Halo, cek suara. Jelas? Baik, Pak, masuk. Jelas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi bagi wabarakatuh. kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu. Para mahasiswa semuanya dan juga audien pada webinar pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada institusi STTA yang telah memberikan izin untuk melaksanakan webinar ini. Kemudian terima kasih setinggi-tingginya kepada Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto yang diketuai oleh Mas Irfan Kurniawan. Kemudian terima kasih juga kepada Ketua Panitia Mas Fuadi Nur, kemudian seluruh tim dari penyelenggaraan acara ini, para humas yang telah menghubungi saya, kemudian tadi ada Mbak Tania sebagai MC dan Mas Arfandi Ahmad sebagai moderator. Saya sangat bangga sekali kalian sudah melaksanakan webinar ini, dan pada waktu humas atau mungkin dari Senat menghubungi saya, maka saya langsung setuju, karena bagaimanapun juga saya sangat mendukung sekali dengan kegiatan dari para mahasiswa, meskipun di waktu yang relatif susah ini ya, kondisi susah, kita seperti dikurung di dalam sangkar nih, dalam kondisi COVID ini. Kita dikurung di dalam sangkar, tetapi antusias saudara untuk melaksanakan webinar ini sangat besar sekali, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Dan saya harap ke depannya juga mungkin juga bisa ditingkatkan lagi dengan tema-tema yang lain. Nanti kita jelaskan bagaimana mungkin bisa dilanjutkan ke tema-tema yang bisa mendukung di dalam saudara melakukan aktivitas di dalam organisasi. Saya share screen atau dari panitia nih? Saya? Dari panitia, Pak. Dari panitia ya, oke. Oke. Oke, next. Oke ya, jadi kita bercerita tentang organisasi ya. Jadi kita bercerita dulu tentang organisasi sebelum nanti bagaimana melakukan
suatu efektivitas di dalam melaksanakan organisasi di masa pandemi ini. Jadi organisasi ini adalah sekumpulan orang dengan suatu kegiatan, suatu wadah yang mana dia ingin mencapai tujuan tertentu ya. Jadi sekali lagi tujuannya tertentu dan sama, mestinya sama. Jadi tidak boleh tujuan di dalam organisasi itu antar orang itu berbeda-beda. Ya. Nanti tidak bisa mencapai apa yang disebut dengan goal nanti, goalnya apa. Di dalam organisasi tentunya ada banyak peserta, banyak anggota, juga ada banyak pengurus ya. Tentu saja untuk menyamakan persepsi di dalam suatu organisasi mungkin perlu dilakukan suatu meeting, suatu rapat, suatu acara untuk menyamakan pemahaman, menyamakan persepsi, memberitahu inti daripada kegiatan ini atau organisasi ini. Inti daripada organisasi ini yang mana akan mencapai tujuan tertentu. Jadi itu. Jadi sekali lagi, kalau sudah masuk di dalam organisasi tertentu, ya kita harus ada aturan-aturan main yang sudah disepakati di dalam organisasi tersebut. Artinya kalau ada yang tidak bisa melakukan memahami kesepakatan tadi, ya berarti dia tidak cocok masuk di dalam organisasi tersebut. Kalau tidak cocok, berarti harus bagaimana? Ya kita rangkul dulu lah. Kita rangkul dulu. Pastilah di dalam suatu organisasi itu tidak semuanya berjalan dengan mulus. Pasti ya. Jadi ada kendala-kendala yang dihadapi. Seperti jalanan mungkin banyak kerikil-kerikil yang bisa mengganggu di dalam perjalanan. Belum lagi kalau banyak lubang-lubang. Kemudian ada mungkin sampah-sampah di dalam perjalanan kita. Itulah di dalam organisasi juga seperti itu. Banyak lubang-lubang, banyak kerikil-kerikil, banyak sampah-sampah yang mengganggu jalannya organisasi. Tapi kita berharap bahwa di dalam organisasi itu kita harus bisa laksanakan dengan mulus. Ya. Kalau ada kerikil bagaimana? Ya kita singkirkan atau kita hindari, kan gitu kan. Kalau ada sampah bagaimana? Ya kita bersihkan. Jadi itu ya. Jadi kalau ada di dalam organisasi orang yang mungkin tidak sependapat atau mengganggu, mungkin pasti ada lah di dalam organisasi. Itu ya kita rangkul, kita beri masukan, kita ajak diskusi dan sebagainya. Di sinilah kita peran aktif sebagai pimpinan organisasi di dalam melaksanakan atau merangkul para anggotanya. Jadi dibutuhkan suatu kemampuan di dalam bernegosiasi, menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan sebagainya. Jadi di dalam organisasi kita akan belajar seperti itu. Next. Lanjut, next. Oke ya, jadi kalau semuanya tadi sudah berjalan dengan baik, sudah mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan akan sangat mudah. Akan sangat mudah mencapai tujuan. Ada lubang-lubang di dalam jalan kita, dihindari, ada kerikil, dihindari atau dibuang, ada sampah juga dibersihkan, dan sebagainya, maka kita akan mudah mencapai tujuan. Kita akan bersatu, namanya bersatu padu mencapai tujuan. Jadi tujuan itu adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai. Ingin dicapai di dalam kita berorganisasi. Mungkin para adik-adik semuanya di dalam berorganisasi mungkin banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Kita banyak teman, banyak teman untuk diskusi, banyak untuk berdebat tapi mencapai istilahnya jalan yang baik. Artinya jangan berdebat dengan etikat yang tidak baik, tapi berdebat itu hal yang biasa. Karena banyak pendapat, banyak orang, banyak pendapat itu hal yang biasa. Kalau kita tidak bisa berpendapat, ya malah
organisasi itu malah tidak baik. Tidak baik, ada ini mungkin suatu program ternyata tidak baik, yang lain cuma diam, ya berarti program tersebut mungkin jalan tetapi tidak maksimal, padahal tidak ada mungkin efek yang didapatkan daripada program tersebut. Itu kalau semuanya tidak menyampaikan pendapat, kemudian hanya ngikut, juga organisasi itu tidak baik. Jadi itu. Oke, berikutnya, next. Oke ya, ini proses-proses di dalam organisasi ya, ada input, kemudian ada proses, dan ada output. Input, proses, dan output. Inputnya itu macam-macam ya, jadi ada SDM, SDM-nya juga macam-macam ya. SDM kita macam-macam, ada yang mungkin senang berorganisasi, senang bergaul, ramah, kemudian enak diajak bicara, kemudian pokoknya yang baik-baik. Sementara ada juga yang kurang. Mungkin ogah-ogahan, males, kemudian banyak alasan kalau kita ajak melaksanakan kegiatan itu hal yang wajar lah di dalam inputan. Kemudian inputan juga mungkin ada SDM di dalam mungkin sumber daya yang lain, mungkin fasilitas yang mungkin tidak baik, mungkin ruangan yang mungkin kecil, kemudian tidak dilengkapi dengan kebutuhan dari organisasi dan lain-lain. Itu hal yang wajar inputan ya. Mudah-mudahan inputan kita semuanya baik saja sehingga proses di dalam proses ini bisa berjalan dengan baik. Di dalam proses ini, di dalam organisasi tentunya kita harus punya visi, misi, dan tujuan atau mungkin nilai tambah. Nah, jadi mungkin visi, misi, dan sebagainya. Kemudian ada aturan main, rule of the games, aturan main. Kemudian ada goal yang ingin dicapai. Kemudian kalau sudah, kemudian dieksekusi, dan tentunya direview. Jadi semua ini berjalan seperti ini siklus. Ya. Organisasi mestinya ada tujuan jangka panjang juga. Jadi tidak hanya tujuan mungkin per tahun atau apa yang mungkin akan berbeda tahun ini dengan yang lain, tidak ada berkelanjutan. Mestinya ada roadmap di dalam organisasi. Ya, itu yang mungkin harus dipahami, kita harus bikin suatu roadmap di dalam organisasi sehingga tujuan jangka panjangnya ini bisa tercapai. Kalau ada pandemi seperti ini, berarti kan ada sesuatu yang tidak tercapai. Berarti harus dilaksanakan pada kepengurusan berikutnya. Itu harus seharusnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau organisasi itu mungkin bisa berjalan dengan baik, berarti kan bisa mengambil roadmap yang di depannya, ya, bisa mengambil mungkin tujuan jangka panjang yang di depannya. Jadi seperti itu. Mungkin ada beberapa kali mungkin hibah-hibah yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh mungkin LL Dikti atau Kopertis pada waktu yang lalu, mungkin beberapa kali dari organisasi kita mendapatkan bantuan hibah itu, tentunya bantuan atau hibah tersebut berfungsi untuk melaksanakan kegiatan, melaksanakan aktivitas sehingga cepat tercapai. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan di dalam organisasi, di semua organisasi mestinya melaksanakan seperti ini, termasuk di SCTA sendiri ya, ada SCTA, ada visi misi, kemudian aturan main, ada goal setting, kemudian eksekusi dan direview. Jadi yang penting ada direview ini. Kita harus selalu melaksanakan review. Jadi di dalam apapun kegiatannya, kita harus melakukan review. Karena dengan itu kita bisa tahu apa keuntungan, kemudian apa kekurangannya. Tentunya ini proses dijalankan sehingga output ini bisa dicapai. Ya, outputnya bisa dicapai. Tadi goal setting ini bisa tercapai. Jadi kalau misalnya mungkin di dalam output
kegiatan kemahasiswaan itu pengennya ada suatu outputnya apa? Outputnya mungkin tentang mungkin pemahaman organisasi mahasiswa dengan baik, kemudian mahasiswa bisa melaksanakan kepemimpinan dengan baik, tentunya kepemimpinan di tingkat organisasi atau organisasi kemahasiswaan, atau bisa juga kepemimpinan di masyarakat, karena kalau sudah belajar organisasi di sini tentunya nanti bisa belajar di mengembangkannya di dalam aplikasinya di masyarakat ya. Kita pasti akan selalu ke sana kan, kita itu kan bagian dari masyarakat ya. Bagian masyarakat. Jadi mahasiswa itu juga bagian. Jadi kalau sudah berkiprah di dalam organisasi, diharapkan juga berkiprah tidak hanya organisasi di internal kampus, organisasi di internal sekolah, bisa mengembangkannya lebih luas lagi, bisa di tingkat kabupaten barangkali, di tingkat provinsi, bahkan bisa di tingkat nasional maupun internasional. Itu seperti itu ya. Oke. Kemudian berikutnya, kemudian ini ada resources, kemudian proses dan goal tadi ya. Jadi tadi sumber daya sudah saya terangkan bahwa sumber daya itu macam-macam, tadi ada input manusianya, kemudian ada sumber daya fasilitas yang ada, kemudian yang paling penting adalah keuangan yang ada, ya itu paling penting kan. Ya, bagaimanapun juga sebuah organisasi kalau tidak punya uang ya mungkin jalannya tersendat-sendat. Ya kita bisa mencari donatur, tapi apakah semuanya dari donatur itu juga tidak bisa kita laksanakan dengan baik tanpa adanya itu. Itu yang inputan kita seperti itu. Ya, kemudian proses tadi yang kita laksanakan proses tadi ya ada macam-macam proses tadi. Ya, kemudian yang terakhir ada di review tadi. Kemudian ini goal-nya. Ya. Goal-nya tadi harapan yang bisa dicapai di dalam organisasi. Kemudian kondisi organisasi tentunya tergantung kemampuan individu, bukan sistem. Ini yang tidak baik ini ya. Jadi kalau kondisi organisasi ini kemampuannya tergantung dari individu, bukan sistem, maka ini dikatakan organisasi sakit. Ya. Kemudian sulit melakukan efisiensi, kemudian tidak ada perbaikan kinerja dan sulit dikembangkan. Nah ini jangan sampai seperti ini. Karena kondisi sakit ini bisa kalau berlanjut bisa lama-lama bisa mati kan gitu kan. Jadi kita harus obati lah. Sakit ini harus diobati. Jadi kita jangan sampai tergantung kemampuan individu. Jadi harus semuanya itu diatur di dalam suatu sistem. Sistem yang ada. Di lab lainnya tolong ngawin untuk sumbangan. Apa kemudian semua pada bantu. Pak Anto sudah bergabung. Terima kasih Pak Anto. Waduh, mohon maaf tadi lupa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Suhanto sebagai Wakil Ketua 3. Kemudian kalau sakit ini tentunya harus diobati ya. Jadi diobati. Kondisi-kondisi ini yang harus diobati. Jadi jangan sampai tergantung pada kemampuan individu. Jangan terus-menerus kita andalkan kemampuan ketuanya, kita andalkan kemampuan sekretarisnya, kita andalkan kemampuan mungkin seksi yang lain, mungkin seperti itu. Tapi kita itu sistem yang bicara. Jadi sistem. Jadi nanti kita di belakang akan ada apa saja yang harus kita bikin supaya organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian perbaikan kinerja, jadi perbaikan kinerja juga mestinya harus dilakukan dan tentunya harus bisa dikembangkan ya. Jadi harus bisa dikembangkan di dalam melaksanakan organisasi tersebut. Oke, jadi ini kalau kondisi sakit, hati-hati. Hati-hati, sakit ini bisa berlanjut menjadi mati atau harus kita sembuhkan. Ini tentunya harus kita sembuhkan ya. Jadi
sakit harus kita sembuhkan. Tentunya organisasi itu kan ada mungkin kadang pembimbingnya, kemudian ada penasihatnya. Itulah tugasnya, salah satunya adalah menasihati supaya jalannya organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Oke, next. Oke ya, jadi ini proses di dalam organisasi tadi, input, proses, dan output. Kemudian proses sendiri tentunya membutuhkan suatu aturan. Aturan ini ada SOP, Standar Operasional Prosedur. Ya. Standar Operasional Prosedur nanti kita akan bahas di berikutnya. Kemudian ada Key Performance Indicator. Jadi indikator supaya kita itu tahu bahwa apa yang kita jalankan ini sudah mencapai target atau belum. Ya. Jadi indikator kinerja utama ini tentunya semua harus. Jadi SOP itu aturan main yang harus dijalankan. Kemudian ada indikator supaya proses atau jalannya organisasi itu bisa terukur. Jadi kita kalau tidak terukur ya kita tidak tahu organisasi kita itu berjalan dengan baik atau tidak. Ya, tentunya kalau sudah ini berarti dieksekusi. Sesudah eksekusi kan tadi ada review. Review itu untuk melihat yang kita eksekusi tadi sesuai dengan SOP tidak, sesuai dengan aturan main tidak, kemudian memenuhi indikator tidak, memenuhi target tidak. Jadi jangan sampai ada jalannya sebuah program, kita tidak tahu program itu berjalan sesuai dengan keinginan organisasi atau enggak. Keinginan organisasi atau enggak. Indikator kinerja itu bisa macam-macam tergantung kegiatannya ya. Contohnya mungkin kegiatan, mungkin kita pameran. Berarti indikatornya apa? Indikatornya sukses atau enggaknya dari mana? Sukses enggaknya tentunya pengunjung. Pengunjung bagaimana? Ya. Pengunjung berapa jumlahnya? Kalau sepi berarti dikatakan sepi, berarti dikatakan tidak baik. Jadi di dalam indikator kinerja itu ada indikatornya. Kegiatan tadi misalnya pameran berarti harus dikunjungi, indikator kita targetnya dikunjungi minimal di dalam 1 minggu bisa dikunjungi oleh 2.000 orang. Mungkin difluktuasi di masing-masing hari biasa ya terjadi fluktuasi karena mungkin kondisi cuaca dan sebagainya. Tapi kita target bahwa 1 minggu bisa dikunjungi 2.000 orang. Nanti akan kita lihat. Kita lihat mungkin di dalam selama seminggu ini bisa dikunjungi oleh berapa orang. Kemudian mungkin target juga mungkin target misalnya sponsor yang bisa terlibat. Sponsor yang bisa terlibat misalnya target kita mungkin 50 sponsor. Nanti kita lihat dari target tadi memenuhi syarat atau enggak. Kemudian mungkin dari sisi keuangan, targetnya mungkin target di dalam ini mungkin bisa mencapai sponsor mungkin targetnya sekian juta atau sekian puluh juta, itu memenuhi syarat atau enggak. Nanti itu direview di dalam akhir sesudah dieksekusi. Jadi selalu seperti itu. Oke, next. Oke, ini pentingnya SOP di dalam sebuah organisasi ya. Jadi Standard Operating Procedure. Jadi ini adalah acuan pokok langkah atau tahapan di dalam melaksanakan aktivitas kerja organisasi. Jadi SOP itu mungkin jumlahnya bisa banyak sekali. Ya, kalau di SCTA sendiri SOP itu bisa ratusan SOP karena mungkin ada SOP mungkin bagaimana di adminu itu bagaimana melakukan surat menyurat, kemudian bagaimana
membuat surat, kemudian bagaimana menanggapi surat, kemudian masing-masing bagian tentunya ada SOP. Jadi kita lihat kerja kita itu apa. Dari kerja kita itu kita buatkan SOP. Mungkin di dalam organisasi mahasiswa, jadi kalau disebut organisasi mungkin ada struktur organisasi ya. Struktur organisasi itu tidaklah selalu sama antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Jadi struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Kita nggak usah ngikut-ngikut mungkin organisasi-organisasi yang lain, tapi itu mungkin bisa menjadi dasar. Cuma kita lihat, butuhkah kita mungkin seksi ini, dan lain-lain? Butuhkah itu? Kalau tidak butuh, ya nggak perlu kita adakan. Jadi kita lihat tadi sesuai dengan tujuan itu, kita butuhnya apa sih seksinya? Butuhnya apa seksi-seksi di dalam organisasi kita. Jadi kita nggak usah ngikut-ngikut organisasi yang mungkin tidak cocok dengan kita. Artinya struktur organisasi kalau diterapkan di tempat kita tidaklah selalu cocok. Tidaklah selalu cocok. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Tentunya di dalam struktur tadi ada tugas-tugasnya. Ada cara kerja kita. Jadi kalau sekretaris itu tugasnya apa dan sebagainya, itu kan ada tugasnya. Dari tugas tadi dibuatlah suatu SOP. SOP. Bagaimana kalau misalnya dari sekretaris itu membuat surat, itu bagaimana prosedur pembuatan surat kepada institusi misalnya gitu. Kemudian prosedur menurunkan anggaran misalnya seperti itu. Kemudian prosedur melaksanakan atau membuat laporan kegiatan. Itu seperti itu harus jelas. Karena prosedur ini mestinya dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Kalau sudah ada prosedurnya, kita tidak ribut lagi. Jadi yang bikin ribut itu karena tidak ada prosedur yang jelas. Ya. Jangan sampai prosedur ini kata si A harus begini, kata si B harus begini, itu tidak baik. Ya, jadi harus tertulis. Prosedur itu harus tertulis, dibuat oleh siapa, kemudian ditandatangani atau dilihat oleh siapa, kemudian disahkan oleh siapa. Jadi biasanya di dalam SOP itu ada 3 orang yang tanda tangan. Ya, 3 orang yang tanda tangan, yaitu pembuat, yang membuat, kemudian yang memeriksa, kemudian yang mengesahkan. Ya, disesuaikan dengan masing-masing organisasi. Jadi kalau SOP itu semuanya komplit, mungkin SOP di Senat itu bisa loh ratusan, ya bisa ratusan. Cuma kalau mungkin yang gede-gede dulu lah, yang artinya yang inti-inti dulu yang kita buat. Dari yang inti nanti ditambah. Jadi nanti silahkan kalau mungkin belum punya ya silahkan mulai dilaksanakan untuk punya. Dibuat tim supaya di dalam melaksanakan organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Kalau sudah seperti itu, SOP ada, insya Allah kegiatannya dalam melaksanakan kegiatan akan berjalan dengan baik. Kalau ada kendala, kita lihat SOP-nya. Oh, ini SOP-nya ini. Dan sebagainya. Kalau SOP-nya sudah tidak relevan lagi, gimana? Ya diganti. SOP itu tidak selamanya. SOP itu tidak selamanya terus-menerus seperti itu. Kalau sudah tidak relevan dengan zaman, tidak up to date, ya harus diganti. Nanti di belakang akan ada mungkin di masa pandemi ini kita harus bagaimana, tentunya harus mengganti juga dengan SOP di pandemi ini. Jadi itu. Jadi sekali lagi di dalam melaksanakan kegiatan ini, SOP ini sangat penting karena menjadi pokok di dalam melaksanakan kegiatan, acuan pokok, ya. Acuan langkah. Jadi langkah-langkah kita kalau sudah melihat ke sana, insya Allah jalannya kegiatan akan mulus. Ya, tidak ada keributan lagi. Ya, tidak ada keributan. Ini sudah SOP. Dengan lembaga juga begitu ya, dengan lembaga
SOP tadi sama-sama dilihat dan yang mengesahkan adalah mungkin Wakil Ketua 3 sudah disahkan, berarti sah. Ini sudah disosialisasikan, SOP itu perlu disosialisasikan supaya masing-masing yang terlibat tentunya tahu SOP masing-masing. Tidak seluruh SOP itu disosialisasikan, kalau yang nggak umum artinya yang kerjanya individu ya hanya disosialisasikan di tingkat individu, misalnya kayak bendahara. SOP bendahara mungkin yang lain tidak sosialisasi ke yang lain, jadi cukup bendahara. Tetapi SOP untuk mengambil uang dari unit atau dari seksi itu yang harus disosialisasikan. Tetapi mungkin cara membuat laporan keuangan di bendahara mungkin nggak perlu disosialisasikan di tempat lain, tapi kalaupun mau disosialisasikan juga baik, cuma mungkin perlu waktu saja. Jadi semua SOP kalau mau disosialisasikan seluruhnya juga akan baik, ya, seluruhnya. Jadi mungkin yang disosialisasikan ke seluruhnya adalah SOP yang umum, ya, SOP yang ke seluruh anggota. Jadi itu. Next. Oke, ini manfaat SOP ya. Jadi manfaat SOP ini standarisasi cara kerja personel organisasi di dalam menjalankan tugas. Jadi harus standar. Jadi satu sama lainnya harus standar. Mungkin di dalam kegiatan mahasiswa, ada himpunan mahasiswa, ada unit-unit kegiatan mahasiswa itu kan macam-macam. Itu mestinya ada standar-standar di dalam SOP yang sama. Jadi kalau menurunkan anggaran ya mestinya SOP-nya sama, ya, SOP-nya sama. Kemudian menjalankan kegiatan mestinya juga SOP-nya sama. Jadi ini kerjasama antara organisasi mahasiswa dengan induknya, yaitu mungkin bagian kemahasiswaan atau dengan terutama dengan jajaran di bawah Wakil Ketua 3. Kemudian manfaat SOP yang lain yaitu mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian. Jadi sifat manusia itu kan yang tidak bisa dipungkiri adalah lalai, lupa, ya, lupa. Oh, ingatnya seperti ini, jangan. Jadi kalau sudah ada SOP pasti akan ke sana mulus jalannya. Kesalahan-kesalahan akan dihindari. Ya. Jadi seperti mungkin kita kalau mau jalan dari STTA menuju mungkin katakanlah menuju Borobudur, kan masing-masing mungkin SOP-nya macam-macam ya. Jadi masing-masing jalannya bisa macam-macam, nah itu seperti itu. Jalannya macam-macam. Jadi kalau sudah kita sepakati kita mau touring nih, mau mungkin sepeda gembira atau touring, kita sepakati SOP-nya lewatnya jalan ini ya harus disepakati. Ya. Tidak boleh menerobos jalan yang lain, itu menyalahi SOP. Meskipun mungkin kadang tujuannya sama, tetapi jalannya bisa berliku-liku, itu bisa menyebabkan gangguan di dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian berikutnya adalah manfaatnya adalah meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Jadi tugas dan tanggung jawab itu jelas kalau sudah di dalam SOP-nya jelas tertulis seperti itu, maka akan jelas. Kita tidak bisa dikomplain oleh orang lain, ini loh SOP-nya. Jadi tidak bisa dihindari istilahnya apa ya, istilahnya hal-hal yang tidak baik. Kemudian bisa menetapkan jadwal kegiatan lebih akurat sehingga ada target waktu. Jadi kalau SOP-nya jelas, itu jadwalnya bisa akurat. Kemudian target waktu bisa dijalankan dengan baik. Kemudian kalau terjadi penyimpangan, tentunya segera melakukan evaluasi dan segera melakukan tindakan perbaikan. Jadi kalau kita menyimpang kegiatannya, ini menyimpang dari SOP kan, di dalam suatu kegiatan itu kan ada penanggung jawabnya, ada mungkin penasihat. Penasihat itu melihat mungkin
SOP-nya seperti ini. Berarti kalau ada menyimpang berarti harus diingatkan. Jadi para pengawas ini tugasnya mungkin mengingatkan jangan sampai terlalu jauh menyimpang, nanti bisa kesasar dan sebagainya, itu terlalu lama untuk memperbaikinya. Jadi kalau ada penyimpangan segera lakukan tindakan perbaikan supaya tidak terlalu lama di dalam menyimpang sehingga segera bisa diperbaiki dan bisa kembali ke arah yang semula. Tujuan bisa segera dicapai dengan segera dan terlaksana dengan baik. Kemudian manfaat berikutnya adalah dapat memperkirakan kebutuhan sumber daya sebelum proses dijalankan. Jadi kalau kita menjalankan sebuah mungkin konser musik ya, berarti SOP-nya seperti apa, kemudian memperkirakan sumber daya itu bagaimana. Sumber daya tadi macam-macam ya, dari manusia, dari fasilitas, dari keuangan, itu kita bisa memperkirakan. Tentunya di dalam melaksanakan kegiatan tidaklah selalu mulus, ada plan A, plan B, dan plan C, bahkan mungkin banyak sekali perencanaan. Kalau tidak begini maka harus begini dan sebagainya. Jadi itu di dalam salah satu manfaat di dalam melaksanakan kegiatan, kita harus punya SOP. Next. Oke, kenapa tadi harus punya? Supaya kita itu lajunya itu bisa melesat, ya, melesat jauh. Jadi kita bisa melesat jauh, jadi kita tidak mungkin istilahnya terseok-seok jalannya. Dengan adanya SOP tadi kita akan jauh melesatnya. Ya, kalau kita masih harus bikin aturan, oh ini terlambat di sini harus bagaimana? Nah, itu repot. Seperti kalau kita mungkin lari ya, lari tadi seperti mungkin lari dari SCTA ke Borobudur. Kalau kita orang nggak ngerti ya, artinya orang asing yang mungkin baru pertama kali di Indonesia, SOP-nya, kalau ada SOP-nya kan sudah jelas diterangkan rutenya seperti ini. Tapi kalau mungkin ada pertigaan, harus belok kemana, seperti mungkin orang naik gunung ya, orang naik gunung kan nggak ada petunjuk arahnya, mungkin kan kita kenali, oh ini kalau tersesat ini ada ini pertigaan ini bagaimana? Nah, kalau mau naik kan mestinya kita tandai tadi jalan-jalan yang kita lalui tadi ya, entah itu tandanya dengan apa, yang penting jangan sampai mengganggu lingkungan, intinya itu kan. Jadi arahnya itu, karena kita tidak punya mungkin indera yang lain untuk mengetahui langkah kita sebelumnya kan gitu kan. Kalau mungkin ada binatang yang bisa punya indera kelebihan yang lain karena mungkin punya itu bisa tahu, oh tadi saya lewat sini, tadi dia lewat situ tuh tahu. Tapi kalau kita kan hanya mungkin dengan akal pikiran, cuma tadi kan sifat manusia itu tadi kan lalai. Kalau di hutan seperti itu kondisinya jalannya nggak karuan seperti itu, kita akan lalai kalau kita tidak membuat suatu tanda-tanda di dalam menjalankan suatu kegiatan ya. Jadi sekali lagi SOP ini tujuannya supaya kita bisa melesat, kita bisa terbang jauh, bisa meninggalkan mungkin kalau istilahnya lawan-lawan kita ya, bukan lawan-lawan kita tapi teman-teman kita lah, teman-teman kita. Kalau kita lomba kita meninggalkan lawan-lawan kita, tapi kalau berorganisasi mestinya bukan lawan tetapi teman-teman kita. Artinya teman-teman kita itu organisasi-organisasi yang lain, karena di dalam organisasi itu kan sebenarnya kan saling berlomba kan untuk melaksanakan kegiatan, saling berlomba, saling mencapai tujuan dan sebagainya. Kita akan melesat jauh. Tetapi sekali lagi di dalam sebuah organisasi itu kerjanya adalah kerja tim bukan kerja individu. Ada yang lari jauh tetapi ada yang ketinggalan. Kalau ini kerja tim ya kita harus gandeng, kita harus geret, kita harus mungkin kita dorong dan sebagainya supaya kerja yang lain itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin seksi-seksi yang lain juga mungkin tidak hanya memikirkan seksinya, tetapi kalau punya waktu luang ya ikut berkiprah di seksi yang lain. Mungkin ada suatu pertemuan
rutin, pertemuan rutin di dalam sebuah organisasi sehingga kita bisa melaksanakan organisasi dengan baik. Oke, next. Nah, ini sekarang laju organisasi di masa pandemi. Laju organisasi di masa pandemi ini seperti apa? Masa pandemi merubah semuanya. Merubah tingkah laku kita yang mungkin dulu sering kongko-kongko, sering nongkrong, sering ngafe, sering bersenda gurau, sering ngopi bareng di pelataran kampus, kemudian bercengkrama bareng lah. Sekarang kondisinya lain. Kita seperti tadi saya katakan, kita seperti dikurung di dalam sangkar. Tetapi kalaupun kita dikurung di dalam sangkar, tentunya kita tidak hanya diam saja. Tidak hanya diam saja. Ya. Kita tidak hanya diam saja. Oke, next. Oke ya, jadi kondisi-kondisi ini berarti apa yang harus dijalankan ya, kita harus siap berubah. Ya, kita harus siap berubah ya. Kalau tadinya mungkin bisa kongko-kongko di mungkin kafe, ini di kafe ya, di kafe atau di warung ini ya seperti ini untuk rapat. Jadi kita kan sangat gampang sekali. Rapat mungkin kalau di kampus kan bosen ya, kalau di sekolah bosen ya. Kita bisa laksanakan rapat di luar. Biasanya kan gitu ya, sambil mungkin diskusi bareng dan sebagainya, kita bisa tinggal pesan makan dan sebagainya. Yang penting punya uang kan gitu kan, yang penting ada anggarannya kan gitu. Jadi yang penting itu. Kemudian seperti ini. Kemudian ada juga mungkin di dalam pemilihan ketua atau istilahnya mungkin ketua senat atau ketua SEMA atau mungkin presiden BEM atau mungkin ketua HM itu selalu ada debat kalau dulu ya, debat. Kemudian ada juga mungkin penilaian dari para pimpinan, kalau biasanya yang diundang pimpinan di atas organisasi ya dinilai, ada wawancara lah istilahnya, ada wawancara. Ya ini tidak bisa kita laksanakan secara langsung, secara tatap muka. Ya, secara tatap muka ya kita laksanakan dengan telekonferensi, dengan daring, memakai platform-platform yang ada, yang murah banyak ya. Ya kita kendalanya ya tetap sekali lagi adalah kuota. Ya, kuota. Tapi sekarang itu kan bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan suatu kegiatan dengan tidak adanya jaringan internet. Jaringan internet, kalaupun mungkin kita pas pulang di suatu daerah, kalau nggak ada ya kita bisa keluar atau ke kota atau ke tempat-tempat lain. Banyak sekali sekarang tempat-tempat yang melakukan atau melaksanakan atau memberikan suatu hotspot gratis ya, mungkin di balai desa atau di kecamatan atau di kantor wali kota, di tempat-tempat tertentu kita bisa laksanakan atau bisa cari hotspot secara gratis. Jadi bukan alasan lagi apa istilahnya kuota atau akses internet itu ya. Jadi sekali lagi itu yang kita harus siap berubah. Ya kalau nggak bisa, bagaimana? Ya harus belajar, harus belajar. Kadang di dalam melaksanakan kegiatan kita kalau belum familiar itu kan kadang masih meraba-raba. Tapi lama-lama akan kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik, jadi akan terlaksana dengan baik sehingga kita bisa melaksanakannya tanpa kendala apapun. Jadi sekali lagi kita harus siap berubah. Siap berubah. Kalau tadinya kita bisa ketemu temennya, bisa ngobrol temennya secara langsung, kita sekarang ketemunya secara virtual, secara online. Jadi itu yang harus dilaksanakan. Jadi koordinasi tetap dilaksanakan. Jadi meskipun di masa pandemi, koordinasi tetap dilaksanakan, kita bisa lakukan koordinasi
secara virtual, secara online dengan platform yang disepakati bersama. Ya, jadi macam-macam ya, disilahkan. Jadi ada mungkin yang membandingkan antara platform satu dengan lainnya itu mungkin kuota borosnya itu seperti apa ya, mungkin itu suatu penelitian juga kan, suatu penelitian juga supaya oh yang irit itu ini, cuma irit, kalau yang irit ternyata gangguannya banyak ya, berarti kan tidak maksimal juga. Jadi penelitian atau melihat itu tidak hanya dari sisi iritnya, tetapi dari sisi fasilitas-fasilitas yang lain. Ya. Kejelasannya dan sebagainya itu juga penting. Ya. Tidak putus-putus dan sebagainya itu juga hal yang penting ya. Jadi sekali lagi harus berubah. Ya. Harus berubah. Kemudian berikutnya next. Maaf Pak, Dedet, waktunya tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit. Saya kira masih 15 menit. Maaf. Oke, kemudian ini ikuti aturan ya. Jadi ikuti aturan ini pakai masker, kemudian cuci tangan kalau ada pertemuan secara langsung ya. Kalau ada pertemuan secara langsung, jadi physical distancing, jadi bukan sosial ya. Jadi istilahnya kalau sosial itu kan tetap bisa kita laksanakan. Tidak ketemu kan kita bisa secara visual, tetapi atur jarak, jaga jarak ini yang perlu kita waspadai. Kemudian kalau perlu pakai face shield-nya, jadi supaya lebih aman. Kemudian jangan lupa selalu bawa, ini bukan promosi merek ya, ini abaikan mereknya, jadi selalu bawa hand sanitizer supaya kita harus waspada, karena kita tidak tahu orang di sekitar kita itu, mohon maaf, terpapar virus atau enggak. Jadi itu kita tidak tahu ya, jadi kita harus selalu waspada. Jadi kita harus selalu waspada. Itu ya. Berikutnya, jadi ikuti aturan yang ada ya. Aturan tadi tentunya harus dijalankan. Kemudian gunakan teknologi. Ya. Teknologi, gunakan teknologi ya tadi yang mungkin secara virtual, kemudian seminar-seminar kalau yang dilaksanakan biasanya di pertemuan di ruang ADI atau tempat lain, kita bisa laksanakan secara webinar, ya, secara virtual. Ya. Saya katakan ini justru sebuah keuntungan bagi saudara ya, meskipun kita boros kuota, tapi keuntungan. Jadi organisasi untung. Karena apa? Karena kita tidak perlu menyiapkan ruangan, kita hanya menyiapkan ruangan virtual saja kan, yang itu mungkin sangat mudah sekali. Kita tidak perlu menyiapkan, kemudian backdrop juga nggak perlu cetak backdrop, kita bisa bikin virtual ya, bikin backdrop virtual. Ya. Kemudian kita bisa tidak lelah. Kalau dulu habis acara kita lelah, harus menguci sampah, kemudian menata lagi dan sebagainya, mengembalikan. Kalau sekarang itu sangat mudah, begitu selesai sudah tutup, beres kan gitu ya. Ini harus dimanfaatkan. Kita harus bersyukur dengan adanya, maaf ya, bukan bersyukur secara ini, tapi bersyukur dengan istilahnya kita bisa tahu teknologi-teknologi yang mungkin pada waktu itu tidak kita laksanakan. Bukan berarti terus kita bersyukur adanya COVID, enggak, tapi dengan itu kita memanfaatkan teknologi, dipaksa memanfaatkan teknologi. Dipaksa memanfaatkan teknologi. Ini yang harus kita syukuri. Kita kalau dipaksa itu kan mau tidak mau pasti akan bisa kan, meskipun dengan tertatih-tatih, tapi lama-kelamaan kalau kita sudah familiar kita akan bisa. Jadi silahkan lanjut. Next. Oke ya, tadi SOP tentunya harus dibuat di masa pandemi ini, harus dibuat SOP secara khusus ya. Jadi kegiatan di masa SOP ini harus bagaimana? Kegiatan ini sesuai dengan kebijakan, mestinya sesuai dengan kebijakan yang ada di institusi. Sementara ini kalau belum bisa bertemu secara langsung, berarti atau bertemu secara langsung hanya dibatasi oleh 10 orang, berarti kita harus buat aturan, ya, harus buat aturan sehingga dijalankan dengan baik. Kita jangan istilahnya jangan maaf mandul kegiatan dengan adanya pandemi ini, kita harus tetap laksanakan ya. Oke, berikutnya.
Oke, kita harus tetap semangat, tetap produktif ya, kejar target. Jadi di masa-masa pandemi ini yang biasa olahraga, mungkin bisa olahraga bersama secara virtual ya. Olahraga bersama ya mungkin kalau basket ya agak repot juga nih. Mungkin kita hanya bisa basket sama-sama tapi bawa bolanya malah banyak kan gitu. Kalau dulu kita di lapangan bolanya satu, ini harus bawa bola sendiri-sendiri. Kan gitu, kita nggak bisa sama-sama. Kemudian kalau mungkin olahraga senam itu juga bisa sama-sama pakai virtual ya, ada sama-sama ketemu, sama-sama ngobrol, kita bahas sesuatu, mungkin lontaran-lontaran dan ide-ide yang ada kita lontarkan ke teman-teman, kita bahas, jadi harus tetap produktif. Pada waktu itu mungkin dari UKM Musik sudah pada awal pandemi itu sudah melaksanakan ya nyanyi bersama ya, nyanyi bersama ya, nyanyi bersama mungkin dari rumah masing-masing rumah, nyanyi, videonya disetor, kita gabungkan, kita upload di dalam YouTube. Itu suatu kreativitas yang baik ya, kreativitas yang baik sehingga kita jangan sampai istilahnya tidak produktif meskipun di masa pandemi ini. Kita harus tetap semangat ya. Mungkin dari BEM atau dari Senat juga harus tetap semangat. Ini seperti kegiatan webinar ini, kalau bisa dilaksanakan mungkin barangkali sebulan sekali, barangkali 2 minggu sekali, ini sangat baik ya. Atau kita tidak membutuhkan SDM apa-apa, ya SDM-nya hanya biasalah, maksudnya SDM dari sisi tenaga untuk menyiapkan virtual, kemudian hanya meluangkan waktu, menghubungi pembicara juga dengan virtual juga bisa, membuat surat juga virtual juga bisa, dan sebagainya. Seperti itu mungkin SDM-nya akan lebih irit produktifnya. Mungkin dari sisi finansial juga tidak dibutuhkan dana yang besar ya. Kalau dulu untuk webinar atau untuk seminar itu di ruang ADI kita butuhkan harus nyuguhi teman-teman kan, nyuguhi yang lain, undangan yang lain. Kalau sekarang kan nggak perlu, masing-masing bawa sendiri ya, masing-masing bawa sendiri sambil minum kopi di rumah masing-masing, silahkan ya gitu. Jadi tetap produktif, tetap semangat, yang penting kejar target. Jadi jangan sampai mungkin ini tidak, kegiatan di masa pandemi itu tidak jalan sama sekali. Yang tidak bisa jalan ya mungkin kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak. Tapi kegiatan yang lain mestinya bisa jalan. Jadi itu. Jadi yang bisa jalan, bisa dijalankan, tadi dibuat SOP secara khusus supaya kita bisa tetap produktif ya. Jadi itu. Oke, itu berikutnya. Oke, kalau sudah seperti itu tentunya kita bisa mencapai goal. Jadi mencapai goal, mencapai sasaran, mencapai tujuan ini harus saling membantu. Saling membantu supaya kita bisa capai ke sana. Jadi saling membantu sehingga tujuan bisa tercapai. Meskipun di masa pandemi kita harus tujuan tetap harus kita laksanakan, bisa tercapai, dan semoga semuanya sukses, kita bisa sukses di kemudian hari, bisa bermanfaat bagi orang banyak, bagi orang lain ya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita bisa beramal kepada teman-teman yang lain. Jadi itu ya yang harus kita pikirkan, kan itu kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat ya. Itu ya. Oke. Next. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikianlah materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa, Bapak Dedet Hermawan Setiabudi, STMT, tentang efektivitas organisasi di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, kami akan buka sesi tanya jawab. Sebelum itu,
kami akan membacakan aturan main diskusi kita kali ini. Pertama, pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang telah melalui filter panitia. Kedua, sebelum bertanya, sebutkan nama dan instansi asal Anda. Ketiga, pertanyaan disampaikan langsung mengingat waktu yang terbatas. Baik, langsung saja kita buka sesi tanya jawabnya. Namun sebelum itu, kami sampaikan kepada penanya yang terpilih untuk disarankan mengaktifkan fitur videonya dan wajib mengaktifkan fitur suaranya. Dan tidak lupa menyebutkan nama dan asal instansi Anda. Kepada penanya pertama, kepada Saudara Sony Kurniawan, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi, hormat Bapak Dadat dan Pak selaku ketiga. Di sini saya ingin menanyakan sebagai perwakilan dari UKM Resimen Mahasiswa. Mohon izin untuk bertanya, pada pandemi COVID-19 ini banyak proker UKM kampus yang tidak terlaksana. Dan sebentar lagi kita akan melewati tahun ajaran baru dan otomatis ketua pada UKM tersebut juga akan berganti. Dan akan tutup buku mengenai anggaran tahun kemarin yang tidak kepakai. Upaya kita untuk mengejar proker dengan anggaran yang terbatas di masa COVID-19 ini dan atau di era new normal ini dengan berbagai macam protokol ini bagaimana ya Pak usaha kita? Mohon izin Bapak, terima kasih. Terima kasih kepada Sony Kurniawan untuk bertanya. Bisa dijawab langsung Pak atau butuh penjelasan lagi pertanyaannya? Cukup. Oke ya. Jadi di masa pandemi memang kita kemarin sempat vakum ya, dari bulan Maret atau April Maret. Kemudian Mei itu sama sekali tidak ada. Kemudian Juni itu masih mungkin sudah mulai dilaksanakan Juni ini. Kemudian mungkin Juli nanti kita nggak tahu protokolnya dari Jogja kan diperpanjang ya sampai akhir Juli. Jadi kita pun di institusi juga melaksanakan pembelajaran secara virtual. Ya, meskipun mungkin secara virtual itu juga banyak sekali hambatan-hambatan karena mungkin kekurangan penjelasan dan sebagainya. Mungkin untuk mata kuliah yang eksak itu yang mungkin agak berat karena mungkin harus banyak latihan dan sebagainya, pemahamannya jadi kurang kan sebagainya. Kemudian untuk kegiatan yang dari Menwa ya, dari resimen mahasiswa mungkin memang mungkin kalau masih sempat melaksanakan kegiatan ini mungkin secara virtual ya, tentunya secara virtual, tidak bisa secara langsung. Jadi kegiatan apa yang secara virtual mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan bagian kemahasiswaan dengan Pak Wakil 3. Jadi Bapak Wakil 3 nanti bisa dikoordinasikan seperti apa kegiatan yang sesuai dengan protokol kampus yang bisa melaksanakan kegiatan pada masa pandemi ini. Jadi kita harus lihat. Jadi sekali lagi tadi, kalau kita melihat di masa pandemi kan kita harus melihat kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan. Maka mestinya disepakati apa saja yang boleh dilaksanakan dan sebagainya, kemudian dibuat SOP-nya. Ya, kalaupun sekarang masih belum bisa, ya ini harus disiapkan untuk semester depan. Karena kemungkinan semester depan itu masih pembelajaran kemungkinan masih dilaksanakan secara daring. Ya, semester depan untuk semester ganjil pembelajaran masih insya Allah atau istilahnya siap-siap kegiatannya dilaksanakan secara virtual. Tentunya saudara juga harus siap-siap kegiatan apa di semester ganjil besok. Ya, jadi membuat programnya mungkin untuk nanti masukkan ke penggantinya ya dibuat yang semester ganjil ini bisa dilaksanakan secara virtual, tidak mengumpulkan banyak orang dan sebagainya.
Kemudian baru nanti di semester genap, harapan kita di semester genap itu bisa mahasiswa sudah bisa datang. Ya, di akhir semester, harapan kita di akhir semester ganjil pun mahasiswa sebenarnya sudah bisa datang. Jadi di genap, harapan kami bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung. Dan tentunya kegiatan mahasiswa juga gitu, secara langsung. Jadi itu. Jadi harus dibicarakan lagi itu ya. Jadi kalau masih ada dikejar kegiatannya, dialihkan untuk kegiatan yang bisa dilaksanakan. Kalau medwa mungkin untuk pendidikan Diksar ya latihannya mungkin secara virtual dulu. Mungkin pendidikan apalah, bagaimana melakukan pendidikan Diksar itu kan ada materi-materi. Jadi mana yang disampaikan secara virtual saya kira bisa. Kalau yang praktek mungkin ditunda dulu. Kan gitu. Mungkin itu Mas Sony Kurniawan. Ada lagi tadi apa yang belum saya jawab? Mungkin cukup. Sudah. Cukup ya, oke. Jadi nanti yang penting komunikasi ya. Jadi inti dari pada suatu kegiatan ini kan komunikasi. Komunikasi tadi, komunikasi yang baik tentunya. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Sony Kurniawan untuk sudah bertanya. Baik, untuk penanya kedua, kepada Saudara Ramadhani Jamil. Silakan. Saudara Ramadhani Jamil. Saudara Ramadhani Jamil. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Kepada Saudara Asef Estrada, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Asef Estrada dari Departemen D3 Aeronautika. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asef Estrada dari Departemen D3 Aeronautika. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, di sini saya bertanya selaku sebagai ketua organisasi di organisasi non formal di luar kampus. Dan banyak sekali halangan dan rintangan yang selama ini saya hadapi, terutama itu masalah dari anggota tersendiri. Nah, banyak dari anggota ini merasa acuh tak acuh dengan perkembangan organisasi ini sendiri karena memang tidak ada sesuatu yang mengikat di antara kita yang mewajibkan kita untuk bergabung di organisasi ini sendiri. Namun di satu sisi kita berasal dari satu daerah dan ingin menyatukan orang-orang yang berada di daerah tertentu. Nah, beberapa dari teman ini sulit untuk diajak untuk bergabung dan berbagai cara telah dilakukan dan mereka masih merasa tindakan yang kita berikan. Nah, kemudian kita juga membuat sebuah SOP untuk kegiatan kita, apapun yang ada di organisasi ini, membuat sebuah SOP. Namun, dari beberapa tahun ini juga memindahkan SOP telah dibuat. Nah, sebagai ketua, tindakan apa yang baik kita ambil untuk menangani orang-orang seperti ini, jangan sampai orang-orang seperti ini bakal mempengaruhi teman-teman lainnya, yang dimana mereka itu ingin bergabung dan kita ingin bersatu, malah mereka dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti mereka. Terima kasih. Itu pertanyaan saya, Pak. Oke. Langsung Mas moderator? Ya, bisa Pak, langsung dijawab. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi organisasi ini di luar kampus, kemudian ada anggota yang mungkin acuh tak acuh dan mungkin kurang bergairah dan sebagainya, mungkin itu ya. Jadi itu memang penyakit ya, penyakit. Tadi saya katakan tidak seluruh anggota organisasi itu baik semua. Jadi kalau anggota organisasi itu baik semua, itu sudah jalannya mulus ya. Cuma tugas kita sebenarnya, tugas kita sebagai mungkin sesama anggota, sebagai pengurus itu memberikan suatu pemandangan
pandangan kepada orang tersebut bahwa berorganisasi itu tujuannya adalah untuk ini dan sebagainya. Kemudian apa sih yang istilahnya reward yang diharapkan? Ya tentunya rewardnya bukan dalam bentuk materi ya, tetapi dalam bentuk ilmu, kemudian dalam bentuk latihan perilaku dan sebagainya. Itu kan salah satu nilai tambah di dalam sebuah berorganisasi. Jadi kalau berorganisasi kita jangan berharap mendapatkan keuntungan secara finansial, enggak, jangan. Kita justru berharap kita bisa istilahnya perilaku kita bisa bisa tertata dengan baik, kita bisa mungkin belajar menjadi pemimpin, belajar melaksanakan amanah dan sebagainya. Jadi sekali lagi kalau ada orang seperti itu ya kita rangkul, kita kasih nasihat, ya jangan nasihat, kalau nasihat itu kan nanti kadang orang dikasih nasihat itu tersinggung ya, jadi kadang mohon maaf anak muda, kamu ngasih nasihat saya, tapi diajak diskusi lah, diajak diskusi mungkin secara langsung, diajak diskusi, kita ini secara diskusinya mungkin pakai cara-cara yang enak, sehingga pemahaman dia itu bisa dimengerti, bisa terwujud dengan baik. Kalau sudah paham, insya Allah dia akan melaksanakan kegiatan dengan baik, membantu temanmu, membantu saudara bisa menjalankan organisasi dengan baik. Jadi organisasi mungkin kedaerahan, misalnya persatuan pelajar, mana Asep itu dari mana, misalnya dari Banyumas atau Jawa Barat ya Asep? Jambi, Pak. Jambi, ya persatuan pelajar Jambi itu kan karena ada persatuan itu kan kita bisa tahu. Kalau mungkin ada kiriman makanan khas Jambi sana atau khas daerah sana kan bisa bagi-bagi yang lain, atau mungkin salah satu cara. Kalau sekarang kita pengen bisnis ya ayo bisnis bareng ini, ada yang mau ngirim ke sana, siapa yang mau nitip misalnya seperti itu, sama-sama. Jadi dimanfaatkan seperti itu. Itu ya, jadi sekali lagi itu salah satu manfaatnya. Juga cara mungkin kalau ada organisasi kedaerahan yang ada di Jogja, mungkin kalau banyak sekali organisasi pelajar daerah yang punya asrama di Jogja. Kalau sudah punya asrama kan mungkin kita bisa lebih irit di dalam mungkin tinggalnya di asrama kan lebih irit dan sebagainya. Mungkin itu ya, jadi salah satu itu. Kemudian bisa mungkin informasi dari Pemda itu cepat. Misalnya ada beasiswa dari Pemda, informasinya cepat. Pasti akan orang-orang yang aktif dulu kan yang tahu informasi tersebut. Biasanya seperti itu ya. Jadi itu manfaatnya sebenarnya banyak sekali. Apalagi kalau kita di luar negeri harus ada perhimpunan, kita harus ikut mungkin perhimpunan pelajar Indonesia, itu kan manfaatnya banyak sekali. Jadi untuk komunikasi, dan kalau ada masalah itu bisa dibantu oleh pengurus, bisa dibantu oleh temannya dan sebagainya. Oke gitu ya Mas. Ada lagi? Tadi sudah saya jawab semua. Siap Pak, terima kasih banyak atas masukannya Pak. Oke, Ji. Baik, terima kasih kepada Saudara Asep Estrada. Kepada penanya selanjutnya, Saudara Musyafiq Haikal. Dipersilakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyafiq Haikal. Saya dari jurusan Teknik Mesin Pak. Izin bertanya Pak. Dengan adanya pengalihan pertemuan kita dari pertemuan secara langsung menjadi menggunakan virtual,
itu kan seperti kelas-kelas online kita itu kan utamanya kan adalah untuk memberhentikan penyebaran virus COVID-19 ini ya Pak. Betul ya. Nah, semakin bertambahnya jumlah orang yang kena COVID-19 di Indonesia ini. Lalu kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang new normal yang ada pada saat ini gitu Pak. Yang dimana memberikan sedikit ruang kepada orang Indonesia untuk kembali melakukan aktivitasnya ya Pak. Betul ya. Nah, dan itu memungkinkan terjadinya penambahan penyebaran virus COVID-19 ini Pak. Jadi saya meminta tanggapan dari Bapak bagaimana atau apa yang dilakukan oleh mahasiswa saat ini, apakah kita mengikuti kebijakan new normal ini sehingga kita bisa kembali bertatap muka, melakukan meeting secara langsung dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, atau kita kembali ke tujuan utama kita untuk memberhentikan penyebaran virus COVID-19 ini Pak. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Musafir Haikal ya. Jadi oke ya, jadi memang kondisi seperti ini memang sangat sulit ya. Kita ada pilihan, kalau pilihan satu kita laksanakan maka resikonya akan seperti ini. Kalau pilihan yang lain kita laksanakan maka resikonya akan seperti ini. Jadi kalau kita melaksanakan pertemuan secara langsung, itu memang meskipun meskipun kita melaksanakan sesuai dengan protokol COVID-19 itu juga mestinya juga harus hati-hati ya, harus hati-hati karena kita tidak tahu betul ya sebenarnya banyak sekali pembelajaran di luar yang mungkin mengatakan bahwa virus ini masih bisa bertahan di udara sekian lama, kemudian jangkauannya sekian meter dan sebagainya, itu yang mungkin kondisi tersebut tentunya akan berbeda jika kondisi daerah di tempat satu dengan lainnya tidak sama. Artinya mungkin di Eropa dengan di Indonesia juga akan lain, mestinya kan seperti itu. Di Amerika dengan di Indonesia juga mestinya akan lain kan, karena mungkin kondisi lingkungan yang berbeda kan gitu. Jadi kalau kita kan menganut acuan atau instruksi dari Pak Menteri bahwa pembelajaran kita mungkin untuk semester depan, semester ganjil itu masih dituntut untuk pembelajaran secara daring. Karena sangat beresiko sekali. Beresiko sekali apabila bertemu. Kita saja mungkin melaksanakan, kalau tidak terpaksa sekali mungkin jalan keluar, kadang kita tangan kita menyentuh barang, misalnya railing tangga atau pegangan tangga itu ya, kemudian nggak taunya terus usap-usap wajah dan sebagainya, kan kita biasanya tanpa sadar melakukan seperti itu. Itu yang harus, apakah kita sanggup untuk melaksanakan protokol itu secara betul, secara ketat dan sebagainya, itu yang perlu kita waspadai. Kemudian untuk pertemuan-pertemuan organisasi ya sebaiknya dilaksanakan secara daring dulu lah. Untuk semester ganjil besok masih seperti itu sebaiknya, karena kita mengurangi resiko. Kalaupun bisa ke kampus ya memang bisa, tetapi dibatasi lah. Kalau tidak perlu sekali mungkin sebaiknya nggak usah kita laksanakan secara mungkin virtual ya, kecuali mungkin yang mau ke lab, yang mau ambil data, yang mau lulus semester depan ya kita harus laksanakan secara protokol. Jadi protokol yang ketat. Ya. Gitu ya, jadi itu yang mungkin kita harus hati-hati karena kita tidak tahu betul ya. Tidak tahu betul. Di antara kita sendiri kan kita tidak tahu, kecuali kita sudah di rapid test, kemudian dilakukan swab,
itu sudah dinyatakan sehat semuanya seperti itu, cuma kan itu biayanya besar sekali, biayanya mahal. Ya. Kemudian kita keluar lagi, jaminan lagi atau enggak, kecuali kita diisolasi semua, kayak di asrama mungkin di AAU itu kan di asrama diisolasi, itu enggak masalah, semuanya diisolasi. Ya. Semuanya istilahnya dipastikan tidak terpapar virus kan gitu. Kalau kita nggak berani melaksanakan itu karena kita di luar, kamu di kos sana kan kita tidak dibatasi keluar kemana, cari makan, ketemu siapa dan sebagainya ya. Apalagi mungkin di asrama kita pun kita nggak berani, apalagi di tempat kos yang lain. Mahasiswa D3 ya kita tidak berani laksanakan itu karena sesudah di asrama dia keluar ketemu siapa, cari camilan atau cari apa, ketemu siapa kita nggak ngerti. Nanti jangan-jangan seluruh asrama bisa tertular. Kecuali mungkin asrama besar, mungkin pesantren yang besar yang dilakukan tidak apa istilahnya dilakukan pemberlakuan secara ketat ya. Kemudian dicek dulu seluruh anggota itu dipastikan tidak terpapar dulu, baru berani. Tapi hanya di lingkungan itu. Kalau lingkungan asrama kita segitu, orang bosen kan? Keluar masuk atau cuma di situ terus bosen. Ya gitu. Itu seperti itu. Itu yang menjadi kendala kita adalah kebosanan ini. Ya, kebosanan. Mungkin teman-teman yang lain yang mungkin kadang mungkin tempat-tempat hiburan, tempat kafe, mohon maaf untuk ngopi-ngopi sudah mulai buka, tetapi ya tolong dilaksanakan secara protokol yang betul. Ya. Hindari berjabat tangan, kemudian hindari cipika-cipiki ya, terutama teman-teman cewek ini, cipika-cipiki, kemudian pokoknya hindari hal-hal yang bersentuhan. Berboncengan antara satu dengan lainnya itu juga sebenarnya juga terlalu dekat juga nggak baik. Cuma gimana naik motor nggak deket-deket, nggak mungkin kan seperti itu. Ya, jadi itu yang harus kita laksanakan karena kita tidak tahu betul. Mungkin itu ya. Jadi sebaiknya kita laksanakan sesuai anjuran dulu, secara daring dulu kegiatannya. Ya, karena kita tidak tahu anggota kita itu istilahnya ada yang terpapar atau tidak. Mungkin itu, Mas Haikal. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Terima kasih kepada Mas Haikal yang sudah bertanya. Penanya selanjutnya kepada Lucy Novianti. Waktu dan tempat dipersilakan. Kepada Lucy Novianti. Terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Luciana Novianti Ningrum dari Teknik Dirgantara. Mohon izin bertanya, bagaimana pendapat Bapak mengenai jawaban dari pertanyaan yang biasanya diajukan pada saat pelamar kerja ataupun organisasi? Pertanyaan tersebut biasanya kan berupa janji yang harus diberikan. Nah, pendapat Bapak itu bagaimana? Apakah kita perlu memberikan janji yang banyak agar dapat diterima dalam suatu organisasi atau pekerjaan? Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi langsung saya jawab ya, Mas Arfandi. Ya Pak, siap, silakan. Oke, dari Mbak Luciana Novianti Ningrum ya, jadi pertanyaannya saya kira bagus sekali. Jadi janji ya, jadi janji-janji. Jadi janji itu kan hutang ya. Janji itu adalah hutang. Ya. Kalau kita berjanji, mestinya kita harus tepati. Kita kalau mungkin berjanji mau memajukan organisasi, memajukan perusahaan dan sebagainya, berarti kan kita punya kemampuan untuk itu. Ya. Jadi kamu harus bisa memberikan suatu alasan memajukannya dengan cara apa.
Memajukannya dengan cara apa? Dengan kemampuan kamu. Ya. Kemampuan kamu. Jadi kemampuan kamu harus dipakai secara maksimal. Ya. Jadi kemampuan kamu harus dipakai secara maksimal untuk menjawab tantangan. Tantangan di dalam berorganisasi kan ada wawancara kadang di depan, kemudian di dalam masuk melamar pekerjaan juga ada wawancara. Itu kan tantangan. Kamu harus bisa melaksanakan suatu tantangan tadi, menjawab suatu tantangan tadi dengan kemampuan kamu, ya. Dengan keunggulan kamu, ya itu ya. Jadi itu. Jadi kalau kamu tidak punya keunggulan tersebut, ya kamu jangan berjanji. Janji itu yang kira-kira bisa saudara laksanakan, ya, saudara laksanakan. Artinya punya kemampuan untuk itu. Kalaupun belum bisa saat ini, berarti kamu punya cara untuk memberikan cara untuk melaksanakan janji tersebut. Ya. Jadi itu. Jadi jangan sampai kita itu berjanji tetapi tidak menepati, itu kan tidak baik dan dosa lah istilahnya gitu ya. Janji karena janji adalah hutang. Gitu ya, Mbak Luciana. Jadi janji bisa jangan sampai terlalu muluk-muluk. Ya, meskipun mungkin kalau kita di dalam melamar pekerjaan kan kita banyak sekali saingannya. Saingan banyak, ya kita memang harus bisa meyakinkan bahwa kenapa perusahaan harus pilih saya, berarti kita harus meyakinkan diri kita. Makanya diri kita harus kita bekali. Kita bekali dengan kemampuan berorganisasi, kemampuan kepemimpinan, kemampuan menyampaikan pendapat, ya, kemampuan berdiskusi dan sebagainya, kemampuan memecahkan masalah, ya, kemudian cepat tanggap di dalam melaksanakan perintah dan sebagainya. Itu kan harus kita latih dengan cara berorganisasi. Ya, mungkin itu, Mas Arpandi, Mbak Lucy, jawaban dari saya. Baik, Bapak Dedet. Apakah dari Saudari Lucy sudah jelas? Sudah, Pak. Terima kasih untuk moderator dan Bapak Dedet Hermawan. Sama-sama. Ya, sama-sama. Penanya selanjutnya kepada Saudara Dino Restu Aji. Waktu dan tempat dipersilakan. Sendiri nama Dino Restu Aji dari Poltekkes TNI Cirebon Bandung. Izin bertanya, Pak. Nggak dengar, terlalu kecil. Oh, baik Pak. Izin bertanya Pak, apabila di suatu organisasi atau di kampus maupun di sekolah, kita menemukan ada ketua yang di masa akhir jabatannya, dia seolah-olah acuh terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua tersebut. Nah, padahal masih ada beberapa program kerja yang harus dilaksanakan dan pada akhirnya program itu dilaksanakan oleh anggotanya yang bukan job desk dari anggotanya tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana tanggapannya sebagai anggota ketika menemui ketua tersebut, dan bagaimana ketika kita seumpamanya menjadi ketua agar tidak seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Dino Restu Aji ya. Jadi menjadi ketua itu kan suatu tugas yang harus dilaksanakan, suatu amanah yang harus dilaksanakan ya. Jadi itu yang harus dipahami. Makanya di dalam memilih ketua itu saudara juga harus hati-hati. Ya, mestinya ketua itu harus tanda tangan fakta integritas ya. Jadi fakta integritas kalau mau tanda tangan ini loh tugasmu harus dilaksanakan seperti ini, mestinya harus dilakukan seperti itu ya. Kalau mau bagus ada ini loh fakta integritas bahwa harus melaksanakan secara
baik, secara jujur dan sebagainya, itu seperti itu ya. Ya kalau ada ketua yang seperti itu ya kita ikut salah kan, karena bagaimanapun kita ikut memilih kan gitu, atau mungkin seperti itu ya, mungkin kita ajak diskusi lah, kita ajak musyawarah bahwa tugas saudara itu seperti ini, dan saudara sudah, kalau sudah ada fakta integritasnya itu kita kembalikan dulu sebelum melaksanakan tugas sebagai ketua, sudah berjanji seperti ini, ya, kita kasih masukan-masukan ya. Cuma harus cara menyampaikan masukan itu kan yang halus ya, jangan sampai membuat dia tersinggung kan, bagaimanapun juga kan dia ketua kita, sehingga kita harus hati-hati juga supaya dia bisa memahami betul, bisa sadar kesalahannya, sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik kan gitu ya. Jadi jangan sampai ada ribut-ribut hanya masalah tersebut. Jadi mestinya ketua tidak seperti itu kan gitu. Jadi harus betul-betul istilahnya menjalankan suatu amanah dengan baik. Itu jadi harus sekali lagi komunikasi, musyawarah itu yang penting. Jadi itu ya. Jadi kalau sudah seperti itu ya memang repot. Kalau sudah ada ketua seperti itu dan mungkin ngeyel sampai enggak mau lagi, ya memang repot. Ya kita kembalikan lagi aturan mainnya. Kalau ada ketua seperti itu bagaimana kan? Ada pemakzulan atau enggak kan gitu. Cuma harus hati-hati ya. Karena kata istilah ini kan harus hati-hati. Jangan sampai mungkin sedikit-sedikit kemudian menjatuhkan ketua dan sebagainya, enggak. Tapi kita musyawarah dulu lah. Musyawarah. Jadi kita sepakati dulu aturan mainnya. Kemudian kalau sudah ada SOP tadi kan jelas kan gitu. Kalau ada fakta integritas juga jelas. Itu ya. Jadi harus sekali lagi memang organisasi yang baik itu diatur suatu aturan yang betul-betul baik juga. Jadi harus betul-betul baik dan pasti. Dengan adanya SOP tadi maka aturannya bisa menjadi pasti kan gitu. Itu ya Mas Dino Restuaji jawaban saya. Baik, kepada Saudara Dino Restuaji, apakah sudah mengerti? Siap, sudah mengerti moderator. Terima kasih banyak. Oke, siap. Terima Sama-sama. kasih. Pak Dedet, satu pertanyaan lagi berkenan? Siap, silahkan. Ya, kepada penanya Pradiba Gandhi, silakan. Selamat pagi, Pak. Mohon izin untuk bertanya. Ya. Nama saya Pradiba Gandhi, perwakilan dari UKM Taekwondo. Kan begini, Pak, pertanyaan saya, kan Taekwondo punya event tahunan. Nah, itu menurut Bapak perlu dijadwal ulang atau dilakukan secara virtual atau secara video? Misalnya kalau POMSE itu kan bukan bertarung, tapi gerakan, sebuah gerakan gitu, Pak. Terima kasih. Oke ya. Jadi ini saya kira kalau tidak bertarung bisa dilaksanakan secara virtual. Jadi mungkin malah ini belum ada ya, saya lihat belum ada ini istilahnya apa ya, taekwondo yang didasarkan secara gerakan, apakah dari hanya nantinya setor rekaman atau langsung ya, langsung virtual, itu silahkan diatur saja, tapi saya kira bisa dijalankan itu. Jadi bisa dijalankan, jadi teruskan saja, jalankan saja itu. Itu baiklah, baik, dan mungkin bisa menjadi acuan dari teman-teman yang lain, mungkin itu ya. Mungkin kalau di basket, misalnya basket, mungkin kompetisi basket mungkin dalam waktu mungkin sekian menit, mungkin secara virtual, dia di mana, tapi virtual ya, jangan rekaman. Kalau rekaman nanti betul-betul bisa waktunya lama, putus-putus waktunya lama, tapi secara virtual. Jadi kita lihat langsung. Kita lihat langsung, mungkin dalam 1 menit dia bisa memasukkan bola sekian kali dan sebagainya, berapa buah dan sebagainya, berapa jumlahnya, itu seperti itu misalnya, seperti itu ya. Itu bisa
ya, untuk adik-adik kita, untuk adik-adik SMA atau mungkin bahkan SMP itu saya kira baik sekali ya. Jadi untuk taekwondo, kemudian yang lain pencak silat juga gitu ya. Ada yang lain yang bisa dijalankan, jadi silahkan. Itu akan lebih baik kita, artinya kita tidak istilahnya mandul di masa pandemi ini. Kita tetap beraktivitas, kita tetap berprestasi di masa pandemi ini. Ya, jadi itu tantangan bagi kita yang harus dilaksanakan ya. Tantangan bagi organisasi adik-adik yang harus dilaksanakan dan bisa dan sangat mungkin dilaksanakan. Ya kalau kemarin kita masih berpikir mungkin ya, masih berpikir oh gimana caranya, masih meraba-raba. Sekarang sudah ketemu jalannya kan, sudah ketemu jalannya, jadi bisa dilaksanakan nanti mungkin di semester depan atau mungkin di akhir-akhir bulan Agustus itu nanti masih mungkin, silahkan. Ya, cuma harus koordinasi betul ya, harus koordinasi dengan bagian kemahasiswaan. Harus koordinasi seperti ini, harus izin karena bagaimanapun juga kita berada di suatu institusi, harus izin-izinnya harus ada. Ya. Insya Allah kalau komunikasinya baik, izin tetap diberikan ya, jadi gitu ya. Oke, Mbak Faradipa Gandhi ya, oke, itu ya, jawaban saya. Ya, terima kasih, Pak. Tetap berkarya, tetap berprestasi di masa pandemi. Ada lagi? Mungkin Pak, kalau berkenan menanya satu penanya lagi Pak. Silakan. Ini ada tadi yang udah di skip gitu Pak. Oke. Karena hilang sinyal. Oke. Ya kepada Saudara Ramadhani Jamil, dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Jamil dari Teknik Elektro. Di sini saya ingin mempertanyakan yaitu misal dalam satu organisasi di mana dalam organisasi tersebut ada perbedaan pendapat dan pikiran antar anggota sendiri dalam melakukan suatu keorganisasian yang dimana menyebabkan perselisihan antar anggota sendiri yang mengakibatkan anggota dalam organisasi tersebut meninggalkan atau keluar satu persatu dari organisasi tersebut hanya karena hal yang tidak menuju titik terang. Jadi, apa tindakan yang harus dilakukan sebagai pengurus organisasi agar anggotanya tetap bersatu dan solid untuk mencapai tujuan bersama? Terima kasih. Oke ya, jadi saya langsung jawab ya Mas Arfandi. Jadi perselisihan ini biasanya terjadi karena adanya ketidakpastian, entah itu ketidakpastian aturan, entah itu ketidakpastian yang lain ya. Jadi adanya, kalau semuanya diatur dengan baik, ada SOP dengan baik, insya Allah itu tidak akan terjadi. Jadi kita kembalikan lagi ke aturan mainnya. Ya. Jadi mestinya sebelum menjadi anggota itu kan juga ada surat pernyataan atau apalah. Surat pernyataan tidak harus secara kertas, tetapi sekarang PDF saja lebih mudah nyimpennya, ya nggak usah pakai kertas. Surat pernyataan dalam bentuk soft copy yang nanti bisa disimpan lebih mudah kan, ada file-file itu, bahkan mungkin file-file bisa banyak, itu seperti itu. Jadi harus ada surat pernyataan bahwa di dalamnya kan biasanya ada mentaati seluruh aturan organisasi yang ada kan gitu. Jadi harus kita kembalikan. Jadi kalau semua aturannya itu ada, aturannya itu pasti dan tertulis, itu insya Allah itu tidak akan terjadi. Jadi kalaupun perbedaan pendapat itu hal yang biasa, ya. Justru tadi saya katakan kalau tidak ada pendapat malah tidak terjadi musyawarah yang mencapai tujuan. Tapi yang penting sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, aturan main yang ada. Kalau sudah ada aturannya jelas, jadi kita paparkan, maka semuanya akan insya Allah akan baik-baik saja gitu. Jadi itu ya. Jadi jangan sampai anggota itu terus istilahnya mutung terus keluar satu persatu, itu repot. Ya. Berarti harus kita jelaskan, kita rangkul kembali sebelum terjadi masalah yang lain. Karena biasanya isu-isu seperti itu kan sangat mudah menyebar. Ya. Menyebar sehingga orang tidak cross check lagi, wah
langsung ikut-ikutan, jangan sampai seperti itu. Jadi berikan iming-iming kepada anggota apa manfaat daripada organisasi ini. Ya, suatu kegiatan, apalagi sekarang ini ada yang namanya SKPI kan, surat keterangan pendamping ijazah, berarti kan perlu seperti itu, perlu berorganisasi, kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan perlu sertifikat, sertifikat itu sangat mudah ya, kita tidak keluar biaya di dalam membuat sertifikat ya, hanya butuh waktu saja untuk mengerjakannya ya. Mungkin itu. Jadi itu sangat penting dan itu adalah manfaat yang bisa saudara sampaikan ke calon anggota supaya organisasi ini peminatnya banyak. Kan gitu. Oke, Pak. Oke. Baik, apakah dari Saudara Jamil sudah mengerti? Baik, saya sudah mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih kepada Saudara Jamil. Ya. Baiklah, sesi tanya jawab kita tutup. Dan kami mohon maaf untuk pertanyaan yang lain tidak kami bacakan atau tidak sempat kami berikan kepada pemateri karena waktu kita yang terbatas. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak informasi kepada kita. Sebelum sesi ini kita tutup, saya akan mencoba menyimpulkan webinar kita kali ini. Organisasi adalah perkumpulan orang-orang yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan tentunya ada proses dalam organisasi, berupa input, di mana input tersebut ada SDM, fasilitas, dan keuangan. Serta proses itu harus punya visi misi, aturan main, goal setting, eksekusi, dan tentunya ada review. Dan pada untuk mencapai tujuan tersebut juga mempunyai output. Laju organisasi pada masa pandemi COVID berupa dengan menggunakan teknologi video conference guna mengikuti aturan pemerintah, physical distance. Dalam organisasi perlu adanya SOP untuk kelancaran efektivitas dari organisasi tersebut. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pentingnya ada SOP khusus masa pandemik dalam organisasi sebagai acuan pokok langkah atau tahap dalam aktivitas kerja organisasi. Tetap produktivitas, semangat berorganisasi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Baik, sebelum kita tutup acara webinar kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Dedet Hermawan Setiabudi, STMT, selaku pemateri, dan kepada audien atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Acara demi acara kita lalui, saya Arfandi Ahmad selaku moderator undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Dedet Hermawan sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk menjadi narasumber webinar kali ini. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Suhanto sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Dan terima kasih kepada moderator dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga dengan perbincangan kita pada hari ini dapat menumbuhkan rasa semangat teman-teman untuk tetap aktif berorganisasi walaupun di rumah aja. Marilah kita tutup acara webinar ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya ingatkan kembali lagi, dimohon